Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Stoikiometri Reaksi Pengendapan untuk Penjernihan Air Limbah Rumah Tangga. Di sini saya Karmila Sari, NIM 05679174 dan teman saya Olivia Kabregin Boru Surbakti, NIM 0576960079. Perkenalkan, nama saya Leni Syara Siregar, NIM 0576655755 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Latar belakang proyek kami, air adalah sumber kehidupan. Meningkatnya aktivitas manusia, volume air limbah mengalami peningkatan. Air limbah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari. Limbah tersebut mengandung berbagai zat pencemar seperti bahan organik, deterjen, minyak, dan lemak, padatan yang tersuspensi, fosfat, nitrogen, serta mikroorganisme yang dapat menurunkan kualitas lingkungan apabila dibuang secara langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan. Tujuan penulisan proyek kami, yang pertama menjelaskan pengertian dan karakteristik air limbah rumah tangga. Yang kedua, menjelaskan konsep stoikiometri dan reaksi pengendapan. Yang ketiga, menganalisis penerapan stoikiometri dalam proses pengendapan pada pengolahan air limbah rumah tangga. Yang keempat, menjelaskan contoh perhitungan stoikiometri dalam menentukan kebutuhan bahan pengendapan. Dan yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses pengendapan sehingga diperoleh hasil penjernihan air yang optimal. Tinjauan pustaka kami, air limbah rumah tangga adalah air buangan yang berasal dari aktivitas domestik seperti mandi, mencuci pakaian, mencuci peralatan dapur, memasak, serta kegiatan sanitasi lainnya. Air limbah ini umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu grey water dan black water. Grey water merupakan air limbah yang berasal dari kegiatan mandi, mencuci, dan dapur. Sedangkan black water berasal dari toilet yang mengandung urin dan feses. Karakteristik air limbah rumah tangga fisik meliputi warna, bau, suhu, kekeruhan, dan kandungan padatan tersuspensi. Air limbah rumah tangga biasanya memiliki warna keruh akibat adanya partikel organik maupun anorganik yang melayang di dalam air. Semakin tinggi nilai TSS, semakin rendah tingkat kejernihan air. Karakteristik kimianya meliputi pH, kebutuhan oksigen biologis, kebutuhan oksigen kimia, kandungan fosfat, amonia, nitrat, logam berat, serta minyak dan lemak. Nilai BOD dan COD yang tinggi menunjukkan tingginya kandungan bahan organik yang memerlukan oksigen untuk proses penguraian. Bahan kimia pengendapan yaitu tawas. Tawas merupakan koagulan yang paling banyak digunakan karena efektif mengumpulkan partikel halus menjadi blok yang mudah mengendap. Kemudian ada kapur. Kapur digunakan untuk meningkatkan pH air, sekaligus pengendapan ion fosfat, karbonat maupun logam tertentu. Dan periklorida. Periklorida mampu membentuk blok yang besar sehingga mempercepat proses sedimentasi. Kemudian ada perosulfat. Perosulfat sering digunakan sebagai bahan koagulan pada pengolahan air limbah industri maupun domestik karena memiliki kemampuan mengikat partikel koloid. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reaksi pengendapan. Adapun faktor yang pertama adalah pH, konsentrasi reaksi, suhu, waktu pengadukan, waktu sedimentasi, dan ukuran vlog.
Metode penulisan yang kami gunakan pada pembuatan proyek kali ini yaitu metode studi pusaka atau library research, yaitu metode penulisan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari menganalisa berbagai sumber literatur berkaitan dengan topik dan pembahasan. Sumber-sumber itu meliputi buku teks, jurnal ilmiah, baik itu nasional ataupun internasional, artikel ilmiah berstandar internasional yang berkaitan dengan stoikiometri tentang limbah rumah tangga. Adapun objek kajian pada proyek kami kali ini yaitu penerapan konsep stoikiometri pada reaksi pengendapan sebagai salah satu metode pengolahan bahan kimia untuk menjernihkan air limbah rumah tangga. Kajian ini berfokus pada hubungan antara jumlah zat pencemar dengan kebutuhan bahan kimia pengendapan sehingga diperoleh dosis yang tepat dan efisien. Adapun teknik analisa data yang digunakan yaitu secara deskriptif kuantitatif dengan menjelaskan hubungan antara teori stoikiometri dan penerapannya dalam proses pengolahan air limbah rumah tangga. Tahapan analisisnya yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik air limbah rumah tangga, menjelaskan konsep dasar stoikiometri, menjelaskan mekanisme reaksi pengendapan, dan menganalisis sumber hubungan stoikiometri dengan kebutuhan bahan kimia pengendap. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Pengolahan air limbah rumah tangga bertujuan untuk menurunkan kadar zat pencemar sehingga air yang dibuang ke lingkungan tidak menimbulkan dampak negatif. Salah satu metode yang digunakan yaitu proses pengendapan, yaitu pembentukan senyawa padat yang tidak larut melalui reaksi kimia antara zat pencemar dan bahan pengendap. Stoikiometri memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi proses pengolahan air limbah. Menggunakan dosis yang sesuai memberikan beberapa keuntungan, antara lainnya yaitu mengurangi pemborosan bahan kimia, mengoptimalkan pembentukan endapan, mempercepat proses sedimentasi. Kesimpulan dari proyek kami kali ini yaitu air limbah adalah air yang mengandung zat pencemar seperti bahan organik, padatan tersuspensi, fosfat, deterjen, minyak, dan mikroorganisme yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan. Reaksi pengendapan yaitu adalah salah satu metode pengolahan kimia yang efektif untuk menghilangkan zat pencemar melalui pembentukan senyawa padat yang tidak larut. Stoikiometri berperan penting dalam menentukan jumlah bahan kimia yang diperlukan dalam hubungan mol dalam persamaan reaksi kimia yang telah disetarakan. Efektivitas proses pengendapan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pH, suhu, konsentrasi, zat pencemar, waktu pengadukan, waktu sedimentasi, dan vlog yang terbentuk. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.